Ya, terima kasih ya. Hari ini agendanya sebenarnya ya, terkait dengan permasalahan ini. Sebenarnya permasalahan ini sudah 1 bulan lebih malah ya. Sebulan lebih. Jadi ini Kemil. Ya, pertama saya kenal dulu ya. Tadi ada yang WA saya nih, anak media. Itu bang, kliennya orang biasa, artis. Ini artis gaul. Gaul dari dulu. zaman gaul. Dari zaman gaul bersama dengan siapa? Gaul, Jamil ya. gaul itu gantiin Saipul Jamil. Ganti Saipul Jamil. Jadi sebenarnya ini sudah sebulan lebih. Nah, sebenarnya Kemil ini sama Dela itu sama-sama korban, ya, korban dugaan penipuan travel umroh. Nah, jadi pelakunya ini si Acha Prayogi ya. Acha Prayogi, langsung nama aja lah. Acha Prayogi. Nah, kemarin Dela kan sempat melaporkan tuh ke Polda Metro terkait dengan dugaan penipuan dan penggelapan. Nah, hanya saja ya si Acha ini meminjam mobil Kemil. Nah, mobilnya ini menurut keterangan si Acha diberikan jaminan sebagai jaminan ke Dela dan Arman. Nah, itu sudah kita konfirmasi. Ternyata Dela mengakui iya. Nah, cuma menurut pengakuan Dela katanya mobil itu sudah dikembalikan ke Acha. Nah, kita konfirmasi lagi. Semalam saya barusan update, saya telepon lagi Achanya. Dia mengatakan bahwa mobil itu masih berada di tangan Dela dan suaminya. Karena tidak diterima sampai detik ini ya. Menurut pengakuan si Acha itu. Nah, jadi saya sebenarnya begini ya. Ini hari ini sebenarnya kalau ditanya acaranya apa bang? Sebenarnya acara hari ini kami mau menyampaikan somasi terbuka, sekaligus juga mengundang baik Acha maupun Dela dan suaminya, Bang Arman. Kalau bisa kita 3 hari ke depan kita bertemu, karena ini kan bulan suci Ramadan. Tadinya kita berpikir apakah kita lapor polisi atau tidak. Nah, cuman mengingat kan sama Dela ini juga kita berteman juga, terutama Kemil ya. Satu profesi lah, jadi sama-sama berteman. Artinya kita tidak mau lapor polisi. Nah, 3 hari ke depan ya kita sampaikan bahwa hari ini memang kita menyampaikan somasi terbuka baik kepada Acha maupun kepada Dela. Untuk apa? Untuk segera kita bertemu untuk bisa memastikan mobil ini ada di mana. Karena ditanya ke Acha bilang masih saya belum dikembalikan. Ditanya ke Arman, katanya sudah dikembalikan. WA-nya ada semua. Ada buktinya semua. Nah, jadi kita bingung nih, mau nanya ke siapa? Sini oper ke sini oper ke sini. Nah, jadi sebenarnya kami menyampaikan somasi terbuka plus undangan ya. Nah, kalau seandainya nanti memang Dela dan suaminya punya etikat baik, termasuk Acha juga punya etikat baik, segera hubungi kita nih, biar kita bisa bertemu langsung bertiga atau berempat untuk bisa memastikan mobil Kemil ini ada di mana. Nah, agar apa? Agar tidak terjadinya laporan polisi. Tapi andai kata sampai 3 hari ke depan tidak ada etikat baik untuk ketiga-tiganya ya dengan terpaksa kita melaporkan ini ke polisi. Nah, jadi itu aja. Sebenarnya sih saya sendiri pribadi sudah ada sedikit-sedikit sih bukti-bukti yang mengarah sebenarnya mobil ini ada sama siapa. Cuma ini kan sekali lagi bulan suci Ramadan, kita pengen menguji kejujuran dari mereka. Sebenarnya mobil ini ada di mana? Itu kira-kira. Dan maksudnya apa gitu. Jadi mungkin teman-teman ngerasain ketika punya sesuatu yang berharga, itu dia tidak tahu di mana, tapi kita tahu benda itu ada gitu Mas. Nah, sampai terakhir kenapa saya mengkaitkan ke Teh Dela Puspita, ke Bang Arman juga, karena informasi terakhir itu kendaraan saya itu ada di tangan mereka. Tiba-tiba aja melalui teman senior juga yang biasa nasehatin juga kemarin untuk masalah ini, dia informasikan, tolong kasih tahu Kemil. Padahal Bang Armannya juga punya kontak saya, Teh Delanya juga punya kontak saya, tapi tidak ke saya, tapi hubunginnya ke teman artis itu yang udah kita anggap yang kita tuakan. Sebut aja apa Isdalia gitu. Ya. Jadi
Jadi dihubunginnya ke saya, Kemil tolong kamu tanyakan, itu mobilnya katanya sudah dikembalikan beserta mobil rental lainnya, kan yang saya tahu. Cuman saya tidak mau ngurusin yang terkait mobil-mobil lainnya. Saya hanya ingin tahu di mana mobil saya sekarang dan saya ingin dikembalikan karena kami sama-sama korban. Yang seharusnya kita itu sama-sama merujuk itu ke Bang Aca karena sama-sama ditipu oleh satu orang yang sama. Tapi kenapa saya juga menjadi korban diombang-ambing, sementara itu kaki saya satu-satunya untuk kesana kemari untuk mencari nafkah juga. Kalau boleh tahu Bang, mobilnya apa dan senilai berapa? Kalau mobil itu kisaran 300-an karena juga itu masih dalam sangkutan leasing juga karena belum masih kesana juga, masih utang ya maksudnya. Dan mobilnya itu merek brand Suzuki Baleno warna merah. Bang, boleh diceritain kenapa mobilnya itu bisa sampai di tangan Aca lalu sama Aca dijadikan Jaminan. kepada Tadela? Iya, baik. Berawal dari tahun 2019 saya mendaftarkan umroh. Saya dan umi saya waktu itu harusnya umroh itu di tahun 2020, cuman kita musibah pandemi waktu itu semuanya. Akhirnya mulai 2022 karena mulai terdengar ada yang berangkat umroh segala macam, saya konfirmasi, Bang gimana? Sudah ada perkembangan kapan kita berangkat? Mulai tuh cari-cari tanggal setiap tahunnya dari 2022, 2023 sampai 2024 itu dikasih tanggal-tanggal selalu di tanggal ketidakpastian gitu. Pada akhirnya pastinya terdengar pasti itu di tanggal 1 Agustus 2024 sampai umi saya datang ke Jakarta, vaksin kita segala macam. Dan kalau di Aceh itu ada satu adat yang kita haul semacam itu kayak di Tawar. Jadi kita udah melakukan proses itu, udah berharap semua bisa ke Tanah Suci. Saya pun sampai bikin single karena saking rindunya dengan Tanah Suci, sampai bikin lagu ketika itu Rindu Ka'bah. Karena bukan hanya sekedar untuk ini, jadi kayak memang ungkapan hati ya, benar-benar pingin. Lama pandemi orang nggak bisa umroh, nggak bisa haji gitu. Kemudian di tanggal 1 Agustus bergeser lagi, Bang mohon maaf visanya nggak keluar karena saya pernah, bukan pertama kali untuk ngurusin hal keberangkatan, saya juga punya terlibat dengan travel lain juga untuk keliling gitu. Visa itu seharusnya kan tidak susah gitu, biasa seminggu 2 minggu gitu. Nah mulai dikasih tanggal lagi sampai 2024 itu berganti tahun ke 2025. Tidak terjadi juga keberangkatan itu. Akhirnya saya minta uang dikembalikan. Nah uang dikembalikan itu oleh si saudara Aca ini 2 juta, 3 juta. Ada itikat baik memang untuk pengembalian uang. Tetapi waktu suatu malam saya telepon, Bang kalau dikembalikan begini uangnya habis nggak kemana? Saya umroh pun nanti nggak bisa lagi. Sementara saya umroh dulu sampai ya susah lah kita nyari untuk nabung umroh itu. Nah ada ide dari si Bang Aca ini, Kemil saya ada project yang akan cair dalam minggu ini. Boleh nggak saya pinjam mobil kamu? Saya itu sebenarnya apa ya, kayak nggak bisa terima juga secara akal sehat. Maksudnya ini bener nggak sih, ditipu lagi nggak sih? Tapi namanya orang ibarat udah nunggu pengembalian uang dari tahun 2019, nyangkut uang di sana gitu. Saya merasa kayak ada pencerahan, ada harapan di situ. Saya tanya ke saudara saya, keponakan saya, katanya ya terserah, kalian coba aja. Kita bikin perjanjian, ada perjanjiannya. Dan mungkin saya bisa chat teman-teman media juga. Ada perjanjian bahwa akan dikembalikan mobil beserta uang sangkutan itu pada tanggal 3 Februari. Dan mobil itu saya serahkan ke tangan Aca itu 27 Januari. Berarti ada 1 minggu. Nah, saya menunggu itu dan ternyata di malam itu langsung diserahkan, menurut pengakuan Bang Aca ini diserahkan langsung ke Bang Arman ataupun Della Puspita di malam 27 Januari itu. Saya tahunya setelah mungkin sekitar tanggal minggu kedua dari bulan Februari, baru saya tahu di Tadela. Nah saya mulai komunikasi itu, Teh kalau nggak salah ada mobil tipe ini di tempat Teteh dan mereka ngakui ada, tapi aman kok sama saya katanya. Saya sedikit lega karena kenapa? Oh saya tahu di mobil saya di mana, jadi nggak kecarian. Tiba-tiba tanggal 24 Februari itu Bang Arman menghubungi kakak saya yang saya sebutkan tadi itu bahwa mobilnya udah dikembalikan beserta mobil yang lainnya gitu. Saya langsung konfirmasi ke Bang Aca, ternyata tidak ada. Nah saya bingung, saya coba mediasi lagi ternyata nggak ada memang titik tengahnya. Makanya dengan itikat baik ini pada hari ini kita pingin dan kita mengajak untuk Bang Arman, Teh Della ataupun Bang Aca kita ketemu bareng.
saya ingin tahu mobil saya di mana dan saya ingin dikembalikan mobil saya. Begitu. Ada lagi? Dari awalnya adalah ada project ya. Katanya ada yang dia mau cair uang gitu. Ternyata usut punya usut, memang dia ada sangkutan lagi dengan Tadela dan mungkin beberapa yang lainnya gitu. Bang, kalau memang bisa dikatakan penipuan nggak kalau memang terbukti atau penggelapan? Ya makanya kan saya bilang gini ya, saya sebenarnya pengen menguji juga kejujuran dari orang ini. Karena semalam juga saya telepon, masih ada rekamannya nih. Saya telepon, Aca mengatakan demi Allah, demi Rasulullah, dia bilang begitu. Mobil belum saya terima. Nah, tapi kita hubungi Arman ya, kita hubungi Arman, dia bilang katanya sudah dikembalikan. Ya kita kan bingung jadinya. Mau percaya sama siapa? Di antara orang ini kan sudah pasti ada yang berkata tidak benar kan? Ada yang berkata tidak benar. Nah, untuk mengujinya ya kita sampaikan nih secara terbuka. Makanya kemarin begitu saya menghubungi akan memberikan somasi terbuka, tidak lama Arman langsung WA ya. Arman langsung WA mengatakan bahwa Kayak ada bocor dari teman-teman. Ya, gitu. mungkin dari teman-teman yang menyampaikan mau somasi Ada ya. somasi. Nah, cuma saya mengatakan begini, sebenarnya kita ini pengen menguji kejujuran aja. Kalau memang mobil itu ada di mana, ya tinggal ngomong aja ada di sini. Nah, jadi biar ini kan sudah 1 bulan lebih. Kasihan kan, kasihan orang apa namanya mobilnya entah di mana kan nggak ketahuan. Dan itu Nah, masih berlanjut pembayarannya. Ya, nah cuman gini, kalau tadi tanya ini masuk penipuan atau penggelapan atau tidak, percayalah sama saya. Kalau seandainya ada di antara orang ini yang tidak jujur, percayalah sama saya, nanti jadi tersangka. Bahkan ada bukan hanya penipuan penggelapan, nanti ada yang masuk sebagai penadah. Kenapa? Ini kan sekarang sangkut paut sama orang lain, akhirnya ada mobil orang yang ditaruh. Nah mobil orang ini mobil ini kan ditaruh sama Aca, itu kan bukan atas nama dia. Nah makanya saya katakan nanti jangan-jangan ada yang jadi penadah nanti. Kenapa? Karena menurut keterangan dia kan ada beberapa mobil malah. Nah ini maksud saya jangan sampai kita ada laporan polisi. Makanya kita menyampaikan ini secara terbuka agar si Aca, termasuk juga Arman, termasuk juga Dela, maksudnya bisa ketemu gitu loh, bisa ketemu. Jangan lempar sana lempar sini, kita ketemu, ayo mana mobil Kemil, ya serahkan aja. Nanti ada urusan namanya tipu menipu, gelap menggelap, nanti kita bicarakan. Karena kan Kemil juga korban gitu. Makanya Kecuali saya terlibat sebelumnya dengan. Makanya saya kasih waktu 3 hari lah, 3 hari untuk bisa bertemu, kita selesaikan, jangan sampai ada laporan polisi. Itu aja, karena ini kan bulan suci Ramadan juga, nggak baik juga. Kalau lewat 3 hari ya mau nggak mau, kita nggak bisa lama juga, nggak bisa lama nunggu. Karena gini, saya jujur aja tadi, Kemil, kita to the point aja ngomong. Sebenarnya Kemil ini dibantu sama Isdaliah. Isdaliah menghubungi si Dela. Maksudnya kenapa? Ya mungkin ya, saya nggak tahu nih. Mungkin kalau misalnya Kemil yang hubungin, ya mungkin di sana merasa artis top gitu kan. Ya jadi makanya Isdaliah lah yang menyampaikan, tolong dong itu adik saya, tolong dibantu. Maksudnya jangan sampai ibaratnya ya nahan mobil orang, tapi ini mobilnya kan tidak ada sangkut pautnya dengan orang itu. Maksudnya ini kan mobil Kemil nih. Kalau saya nih umpamanya orang mau naruh mobil sama saya, pasti kan saya tanya dulu itu atas nama siapa, terus ada BPKB-nya enggak. Nah kalau seandainya bukan atas nama yang orang yang menyerahkan itu, terus BPKB-nya enggak ada, kan harus nolak dong. Nanti apa timbul masalah. Contoh seperti sekarang, mobil atas nama Kemil diserahkan ke Dela. Nah kan yang menyerahkan namanya Aca, kan menjadi masalah. Nah kalau seandainya kita laporan, nanti ada yang melakukan penipuan, ada juga yang melakukan penadahan. Maksudnya untuk menghindari ini, makanya kita sampaikan somasi terbuka ini untuk menghindari laporan polisi atau gugatan-gugatan. Nah somasi ini kita sampaikan secara terbuka agar apa? Agar pihak-pihak yang kami sebut tadi bisa bertemu, bisa saling menghubungi. Ayo kita ketemu. Nah, jelaskan mobilnya ada di mana, ya serahkan. Udah itu aja, nggak terlalu aneh-aneh lah. Jadi bukan ingin menyudutkan salah satu pihak, enggak. Cuman saya penasaran aja mobilnya di mana dan kenapa nggak dikembalikan maksudnya. Jadi keterlibatan tadi Mama Isdaliah itu dia sebagai orang yang kita tuakan, senior kita juga, dan memang kami dekat secara ya kayak keluarga juga gitu. Nasihatin, kebetulan kenal juga pihak-pihak yang lain tadi disebutkan. Jadi ingin menengahi gitu. Ini Pak Kemil pernah datang ke rumahnya Nadila nggak? Belum pernah, karena pernah waktu itu ngajak ketemuan katanya masih di luar kota di Palembang sama Bang Arman juga. Tanggal 20-an sebelum puasa ini, mungkin menyambut puasa di sana sih.
Tetapi gini ya, kami kan berusaha untuk agar bisa bertemu nih para pihak. Dari pihak Acanya bersedia, oke. Bersedia. Nah justru dari pihak Dela sama Armannya yang tidak memberikan kepastian kapan bisa bertemu. Makanya kita sampaikan somasi terbuka ini biar apa? Biar jangan sampai suara dari sini beda, suara dari sini beda. Nah ini secara terbuka kita sampaikan. Kalau pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini mau benar-benar ingin menyelesaikan, punya niat baik, ayo kita ketemu sebelum ada laporan. Nah kan sekarang kan nggak bisa lagi kan ibaratnya ini mengelak umpamanya, Kemil ngubungin atau enggak, ngubungin saya bagaimana jawabannya. Yang jelas Aca sudah menjawab siap bertemu. Nah tinggal menunggu jawaban dari Dela sama Arman, kira-kira begitu. Ya? Video call sama Aca. kapan? Sekarang? Sekarang gitu untuk Lagi cari takjil kan? Nggak apa-apa kan video call? Berikut. Hah? Ya maksudnya biar memberikan statement juga kalau memang dia juga mobilnya belum ada di dia gitu loh. Ya, Nggak apa-apa, video call aja. gitu. Nggak apa-apa. sebelumnya Teh Dela udah pernah bilang bang kalau Teh Dela tuh sebenarnya nggak menerima tapi pihak dari Aca yang Ada buktinya. Ada WA-nya. Kalau untuk menerima ada, cuman untuk meminta saya nggak tahu ya, karena itu ranahnya berbeda. Tapi kalau dari Teh Dela terakhir itu poinnya begini, kalau Teh Dela tuh ngomong, saya melihat mobil itu di malam serah terima, poinnya ya serah terima. Tapi setelah itu saya tidak ikut-ikutan lagi, itu maksud Teh Dela terakhir. Waktu saya mengkonfirmasi mobil itu ada di mana sekarang. Gitu. Boleh mungkin Kalau ngambil- sambil video call Ya, video biar call aja nggak mungkin Mas Nggak apa-apa. Acanya menjelaskan. Iya, biar jelas itu kan. Tapi nggak pernah video call, aneh aja nggak sih? Telepon biasa Telepon dulu ya, telepon dulu ya. Telepon Biasa, dulu Bang. boleh. Izin dulu boleh. Sampaikan aja nggak apa. Oke oke. Digedein volumenya ya. Ya silakan Bang Aca. Ya, assalamualaikum. Salam. Kalau untuk mobil, aku memang tidak terima mobil dari Arman. Memang sama sekali belum terima karena kan waktu dia ngomong sama Kemil katanya lu udah diterima sama aku, tapi aku sama sekali belum terima mobil Kemil sama sekali. Mobil yang lain pun juga aku belum terima. Emangnya ada berapa mobil? Kan kalau yang rental Jakarta itu mobil ada Dua. rental Bogor ada 3. Tiga. Kemil 1, jadi 6. Jadi 6 mobil semuanya di tangan. Iya, jadi aku maksudnya kalau untuk mobil sama sekali aku belum terima apapun mobil gitu. Enggak, maksudnya Aca memberikan 6 unit mobil Iya, 6 mobil itu ya ke tangan ke Arman waktu itu. Arman. Nah, Iya. dan 6 mobil itu belum Aca terima balik. Belum Oh. belum terima. Oke Bang teman-teman. Aceh siap. Oke ya, makasih ya. Iya, Bang ya. Ya, Makasih Ca, ya makasih ya. Bang Ya, Aceh, Bang siap Aceh. mediasi, Bang. Bang Aca, ini teman-teman media tanyain siap untuk mediasi. Nah, jadi kan artinya ada 6 mobil kan yang diserahkan ke Arman. Ini bukan kata saya nih ya, kata Langsung. Aca nih. Nah, dari 6 mobil itu satu pun belum ada yang dikembalikan. Nah, kemarin saya juga lihat tuh berita di media kan di Hotis kalau nggak salah. Dela katanya diberikan sebuah mobil itu mobil rental gitu kan. Nah, ternyata kan ini ada 6 mobil. Makanya saya bilang gini, ini bulan suci Ramadan, makanya saya tidak mau mengambil langkah lapor polisi dulu. Nah, dengan somasi terbuka ini, artinya kami mengundang, jangan sampai Aca ngebilang A, yang sini bilang B, akhirnya apa? Kemil yang bingung. Dibilang di sini katanya nggak nerima, yang di sini katanya belum dibalikin. Nah, jadi kita mau bingung mau ngapain gitu kan. Nah, jadi sekarang mudah-mudahan 3 hari ke depan ada titik temunya, kita bisa bertemu, dan bagaimana nih nasib mobil Emil. Kalau mobil lain kita nggak urusin lah gitu. Saya herannya gini, maksudnya nggak tahu kenapa mau menerima ketika itu dari pihak Bang Arman atau Teh Dela ya, karena satu mobil itu semua tidak ada BPKB-nya. Kalau dibilang untuk jaminan juga mau seperti apa pegangannya gitu kan. 6 mobil dengan hutang sekian kayaknya nggak worth it juga. Saya juga ditawarkan sama Bang Aca ini, seperti Teh Dela pernah sampaikan, untuk mobil juga, pegang mobil orang, terus kemudian satu set lampu yang harga ratusan juta yang biasa dipakai syuting. Saya juga nggak mau terima karena saya bilang ini punya kamu bukan, ini punya kamu bukan. Kalau bukan saya nggak mau terima. Jadi ini sebenarnya bukan untuk ngebandingin, cuman kayak saya berharap
ada orang seperti saya juga yang nggak mau terlibat dengan masalah hal lainnya gitu. Bang Hermanto ini mencium ada bau sindikat penipuan nggak di kalangan? Ya tadi kan sudah saya sampaikan kan, kalau perkara ini sampai dilaporkan ke polisi, percayalah sama saya, nanti ada yang kena penipuan dan penggelapan, bahkan ada yang kena penadah. Ini ada sindikat lah di balik itu. Iya, ya nggak perlu saya jelaskan secara detail lah ya. Kan sudah pasti kalau seandainya saya bicara penadah, ya tidak perlu saya jelaskan secara detail penadah itu maksudnya bagaimana. Intinya gini, saya mau menghindari lah. Saya tidak mau, artinya mau melakukan laporan polisi. Jangan sampai Nah, terlalu jauh. jangan sampai terlalu jauh, karena saya berharap bahwa dengan somasi terbuka ini pihak-pihak yang sudah kami sebutkan tadi bisa bertemu dan bisa menjelaskan agar ada kepastian. Ya, kalau seandainya kita WA Aca jawabannya begini, WA Arman jawabannya begitu. Saya Jadi bingung mau kemana lagi, bingung. kita Udah mau dimediasi kemana. sama ya apa si mama juga, saya bingung, nggak ada jawaban. Mama aja bisa ditipu kan, maksudnya dalam artian saya udah balikin gitu, padahal ternyata enggak. Jadi Ya. ya wallahu alam lah siapa yang. Dijelaskan nggak bang kalau dibalikin yang itu tuh dengan alasan apa? Nah, saya nanya waktu itu masih ada chatnya, saya nanya ada bukti nggak untuk mengembalikan. Bahkan kita untuk serah terima handphone aja deh, nggak usah 6 mobil ya, handphone aja kita serah terima, pasti ada mungkin nih gua serahin nih ya, gua balikin punya lu, pasti ada foto. Zaman sekarang lo ya, ada foto, ada video, tapi ini nggak ada. Katanya nggak ada lah, kata si Bang Arman berdasarkan chat, ya nggak ada lah. Saya waktu terima juga nggak ada bukti apa-apa, katanya begitu. Jadi wow, saya juga kayak nggak habis pikir dengan jawabannya itu. Kayak satu, nggak ada rasa bersalahnya. Rasa bersalah untuk apa ya? Maksudnya kita kenal gitu, maksudnya saya udah memperkenalkan diri juga, udah kasih tahu juga bahwa ada kendaraan saya di dia gitu. Paling nggak, Mil punya lu gue balikin ya, mau ke lu atau ke Aca nih. Paling nggak ada bahasa-basi gitu, nggak melalui orang lain begitu. Bang, tapi kan selain mobil ada uang umroh tadi ya. Iya. Uang umroh ini masih mau dipermasalahkan atau enggak, sama total kerugian saat ini yang abang alami? Kalau sisanya masih berapa puluhan juta ya, di atas 50. Baiknya, ini ada baiknya, saya nggak mau cuman mengatakan hal-hal buruknya aja. Si Bang Aca ini masih kooperatif. Sampai detik ini dia per 2 hari, per 3 hari masih ngebayar tuh 2 juta nyicil. Cuman makanya saya tidak permasalahkan itu dari awal. Kalau saya mau permasalahkan, kalau saya mau cari panggung atau mau nge-report itu dari sebelum 2019 sampai 2022, 23, 24 ini. Bahkan mobil pun saya masih nunggu itikat baik dari siapapun itulah yang kita sebutkan tadi. Akhirnya saya nggak tahan lagi, saya kebingungan, saya minta nasihat dari Bang Herwanto. Untuk harga mobilnya sendiri berapa? 300-an sih waktu beli. Dan itu baru akhir November 2024 mobil baru. Tapi kan notif dalam perjanjian itu kan pasti ada hitam di atas putih. Ada. Tadi saya sampaikan bahwa untuk pengembalian mobilnya itu dan uang saya yang sangkut sama Bang Aca itu di tanggal 3 Februari. Karena saya ngasih mobil itu di waktu 7, berarti 1 minggu ya, 27, 28, 29, 1 minggu lah lebih kurang. Ternyata nggak ada 1 minggu, akhirnya saya usut kemana nih mobil. Saya paksa juga Bang Acanya baru mengakui bahwa itu ada di tangan Bang Arman dan Kak Dela gitu. Berarti Kalau Ya. somasi nggak digubris berapa lama Bang? Ya, 3 hari dari sekarang. Sekarang hari Senin, Selasa, Rabu lah. berarti akan melaporkan nanti ya bang? Ya, kalau Rabu kira-kira nggak ada jawaban, nggak ada kepastian ya. Yang jelas gini, tadi saya ulangi ya. Aca sudah dengan tegas siap hadir. Nah, tinggal menunggu dari Dela sama Kang Arman. Nah, jadi maksudnya biar nggak saling lempar. Yang sini katanya sudah menyerahkan, yang sini belum menerima. Kan kita bingung. Maksudnya somasi terbuka ini tidak ada alasan lagi. Nah, masing-masing pihak kami siap, ya dari Kemil siap, dari Aca siap, tinggal dari Dela sama Kang Arman. Siap nggak? Besok atau lusa kita ketemu. Udah, biar perkara ini udah cukup selesai gitu loh. Bang, terakhir hubungan Bang Eno sama Bang Aca tadi apa sebelumnya? Hanya klien daftar umroh sama kayak Tadela juga, posisinya sama apa yang sebenarnya klien ya, customer atau apa. Pokoknya kita mendaftar umroh untuk berangkat umroh dengan travelnya beliau gitu. Dan ya begitulah bermasalah. Dan Ya tapi sesama insan inilah, insan seni semua. Kan ibaratnya cuman sama Bang Aca ini saya nggak tahu Bang, kalau dia sebelumnya di entertainment juga seperti yang Tadela sampaikan ya, pernah di entertainment. Tahunya benar-benar travel Jadi gitu. bukan nggak ada hubungan teman? Tidak ada hubungan, tidak berteman. Ya sekarang aja baru kenal.
Ya. Rakyat bukti kuat Apa? melaporkan orang-orang ini, bukti yang terkuat. Bukti kuat, oh ada, belum kita buka nih. Makanya saya bilang gini, saya ini menguji kejujuran di antara 3 orang ini. Percayalah sama saya. Kalau seandainya bukti yang saya miliki ini saya bongkar, pasti ada jadi tersangka. Nah, Bahkan cuma lebih parah bahkan lagi. lebih parah. Cuma saya tidak mau. Sekali lagi nih, saya menghindari melaporkan ini ke kepolisian. Karena apa? Saya semalam sudah ngobrol. Ini bulan suci, bulan suci Ramadan. Nah, walaupun kita bisa melihat potensi lapor polisi ini ada, tapi apa untungnya? Apalagi pihak-pihak ini kan masih satu lingkungan. Nah, tadi juga sebelum berita bahwa mobil ini dikembalikan, kan sudah minta tolong sama Isdalia. Nah, Isdalia sudah menghubungi. Nah, kita menghormati dia juga. Bahkan malam saya juga coba hubungi Isdalia bahwa kita Lagi lagi begini. umroh, Kemarin lagi umroh dia kan. Nah, jadi kita tidak mau mengganggu. Intinya sekali lagi kami membuka pintu yang seluas-luasnya agar permasalahan ini bisa selesai tanpa ada laporan polisi. Udah gitu. Ya.